Frank Rijkaard itu spesies langka. Kalau lo lihat sejarah AC Milan atau Ajax, nama dia sering kesenggol sama pesona Marco van Basten atau kejeniusan Ruud Gullit. Padahal Rijkaard itu mesinnya. Dia gelandang bertahan yang punya skill back tengah tapi visinya kayak playmaker. Lo bayangin aja, dia bisa mecahin serangan lawan, terus lari bawa bola buat ngasih asis manja dalam satu tarikan napas. Dia bikin kerjaan kotor jadi kelihatan elegan. Mundur dikit ke tahun 2004, Barcelona waktu itu lagi bapuk-bapuknya. Mereka nyangkut di papan tengah, mainnya kacau, dan fans di Camp Nou udah mulai ngeluarin sapu tangan putih. Tanda protes paling ultimatum di Spanyol. Rijkaard yang waktu itu pelatihnya, mukanya lempeng aja. Gak panik, gak marah-marah di media. Dia cuma minta satu hal, pinjemin gue Edgar Davids. Di sini jeniusnya keluar. Rijkaard tahu dia butuh anjing penjaga buat ngelindungin senimannya. Secara taktik, dia nggak bikin sistem grid yang jelimet kayak Louis van Gaal atau Pep Guardiola. Pendekatan dia lebih ke man management. Dia kasih kebebasan total buat Ronaldinho nari-nari di depan, sementara dia pasang tembok beton di belakangnya. Dia bikin sepak bola jadi simple lagi. Yang jago nyerang, ya nyerang. Yang jago nendang orang, ia tugasnya nahan lawan. Hasilnya, Barca dari tim lawak jadi juara Eropa cuma dalam 2 tahun. Tapi yang bikin gue respect banget, dia itu pelatih yang berani ngasih kunci mobil Ferrari ke bocah ingusan. Ingat Messi debut, itu Rijkaard. Ingat Iniesta yang bener-bener dimatengin jadi pemain reguler, itu Rijkaard juga. Dia yang nanam benih, dia yang nyiram, tapi pas kebunnya udah jadi taman surga yang kita kenal sebagai era Tiki Taka, dia malah minggir. Gue selalu ngerasa Rijkaard itu kayak ayah yang bijak tapi cuek. Dia ngeberesin kamar yang berantakan, nata ulang perabotan, terus pas rumahnya udah nyaman, dia cabut gitu aja buat ngerokok di teras. Lihat aja pas Pep Guardiola dating dan nyempurnain semuanya. Rijkaard nggak keluar-keluar minta kredit. Dia nggak bikin buku biografi yang isinya nyinyirin manajemen. Dia cuma hilang. Arrigo Sacchi, pelatih legendaris Milan, emang sering nyebut Ancelotti sebagai pemain paling cerdas secara taktik. Tapi dia ngakuin kalau Rijkaard itu pemain paling komplit dan luar biasa yang pernah dia latih. Dan menurut gue, kelebihan utamanya bukan cuma di situ, melainkan di kepalanya yang sadar kalau sepak bola itu cuma permainan. Ada momen di mana dia ngeludah ke Rudi Voller di Piala Dunia 1990, satu-satunya momen topeng tenangnya lepas, dan itu ngasih tahu kita kalau di balik sikap bodoh amatnya, ada api yang gede banget. Sekarang, nama dia mungkin jarang disebut kalau orang debat soal pelatih terbaik, tapi jejak kakinya ada di tiap jengkal rumput Camp Nou sampai hari ini.